Nah, kamu bagaimana Hanso mengartikan ayat itu? Silakan Hanso. Saya rasa udah cukup lah. Kalau Elang belum mampu, jangan dipaksa. Kamu yang nggak mampu. Elang. Sorry, bukan Elang. Hanzo, Kamu yang sorry, nggak mampu Hanzo. menjelaskan. Sorry, Lanjut Hanzo. Bang Yong, aku udah lama. Jadi gak apa-apa Jadi gini kasih lah. yang baru lah. Jadi Aku gini turunkan lah. di bawah biar Maksudnya Yong tadi naik. bukan itu dia. Yesus. Jadi gini Lang. Jadi Yesus sebelum dia mati dan sesudah dia mati, tubuhnya sama. Nah, bagaimana kamu mengatakan bahwa Yesus sebelum mati dan sesudah mati memiliki tubuh yang berbeda? Coba kamu pikir, ketika Yesus berjalan di atas air, tubuh mana yang Yesus pakai? Ketika dia belum mati. Bagaimana? Ulangi dulu. Bagaimana? Ya silakan. Bisa dengar saya enggak? Halo. Oke, ini oke, silakan. Saya Jadi jelas. begini, Elang. Jadi begini, kamu mengatakan bahwa, kamu mengatakan bisa dengar? Ya. Udah, Kamu aku mengatakan dengar ini. bahwa Yesus sebelum mati dan sesudah dia mati, dia memiliki tubuh yang berbeda. Tubuh yang pertama adalah tubuh yang fana. Nah, bagaimana kamu membedakan ini? Padahal, Elang, ketika dia belum mati, ketika dia melayani, bahkan di atas air dia bisa berjalan. Tubuh yang mana dia pakai, Hanso? Tubuh yang oke, saya jawab. Tubuh jasmani. Itulah makanya sifat keilahian tadi, kodrat ilahinya tadi. Lihat ya. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ketika dia membangkitkan Lazarus yang mati, itulah kodrat keilahiannya. Ketika dia berjalan di atas air, itulah kodrat ilahinya. Oke? Nah, kodrat ilahi dan kodrat kemanusiaan ini bersatu dan saling mendukung. Data Nindilang, data. Hanzo, kamu kalau udah selesai Hanzo. Oke, silakan Yang. Aku sudah jawab itu. Ketika dia berjalan di atas air, dia memakai tubuh jasmaninya seperti kita, karena dia berjalan di atas air karena dia kodrat ilahi. Allah kan dia bisa berjalan di atas air. Bangkitkan Lazarus yang mati bisa, menyembuhkan orang sakit bisa. Itulah makanya dikatakan Yesus adalah dua kodrat ilahi dan kodrat manusia yang bersatu. Yang bernama Yesus sepenuhnya Tuhan, Yesus sepenuhnya manusia. Inilah misteri Allah tadi. Kok bisa ya kodrat ilahi dengan kodrat manusia? Anak itu misteri Allah. Ini Nggak nih bisa kita sampai. baca ayatnya ya Pak Elang. Boleh nggak? Ya silakan. Boleh. Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, jelas Kuasanya ayatnya. yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Roma berapa tadi? Roma berapa? Biar dicatat dulu. Filipi 3 ayat ke-20. Filipi 3 ayat 20. Itu ingat tuh. Tubuh mulia. Itu ayatnya. Kita juga akan Filipi 3 ayat diubahkan. 20. Jadi memang benar apa yang Apalagi benar. Coba. disampaikan oleh Ibu Keke tadi. Ya, Yesus itu memiliki tubuh mulia. Jadi tubuh mulia dari Yesus itu sebelum dia mati, bahkan sesudah dia mati, tetap tubuh yang sama, tubuh mulia, tubuh Tuhan. Iya, Pak. Karena Iya, dalam Pak. Itu 1 Korintus 11 ayat 6 sampai 10, ya ayat 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 29. Di situ tubuh Yesus, tubuh Tuhan, tubuh yang mulia. Baca dulu ayatnya, jangan Kenapa baca dulu dikatakan ayatnya. tubuh mulia? Karena 1 tubuh Korintus. mulia itu Baca dulu ayatnya, terkontaminasi. jangan. Baca dulu ayatnya. Yang. Suaranya tolong Pak Elang juga ya, maaf 11. ya. Ya, satu-satu. Enggak dibaca kalau baca ayat. Enggak. Oke, dibaca ayatnya dulu. Mungkin Kak Keke mau membaca, silakan. 1 Korintus berapa? Ya. 1 Korintus 6 ayat berapa? Ayat 11. 11 mulai ayat 1 1 Korintus 11 11. ayat 25.
dan seterusnya. 1 Korintus 6 ya. 11 ya. Korintus 6 ya? Suaranya banyak-banyak jadi saya nggak ada gitu Nggak jelas ya, 1 Korintus berapa? Bisa diulangin, Pak? Biar saya type di bawah ya. 1 Korintus 11 Mm-mm. mulai ayat 25. 11 ya, ayat 25 ya. Ya. Ya, saya bacakan ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, begitu. Terus sampai 29. Oh, sampai 29. Nah, yang ke-26, Sampai sebab 29. setiap Terus. kali kamu ya, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak Ya, sebentar ya. makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia Nah, makan roti dan sudah, minum situ dari saja. cawan itu. Ya, silakan yang apa yang mau sampaikan di situ? Di ayat keberapa tadi poinnya? Silakan. 27. 27. Oke. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oke, apa? Apa yang mau kamu sampaikan di sini? Tubuh dan darah Tuhan. Iya, betul. Jadi Yesus memiliki tubuh mulia karena dia adalah tubuh Tuhan itu sendiri dan darah Tuhan itu sendiri. Mana ada tubuh mulia di situ? Ini kamu ngawur. Tadi ayatnya kok bilang dia pakai tubuh mulia. Inilah makanya kita cari. Kamu menafsir mengatakan Yesus tubuh mulia di situ. Mana ada tubuh? Ini tentang pelaksanaan perjamuan kudus. Ya, Ini perjamuan kudus ini. Elang, Roti itu adalah tubuhnya, apakah tubuh itu Tuhan. tidak mulia? Elang, apakah tubuh Tuhan itu tidak mulia? Dari Kita tadi lagi saya bilang bahas tadi, jasmani. Apakah darah dari Tuhan tadi saya bilang tidak mulia? mulia, tapi dia benar-benar manusia. Kamu mengakui Yesus manusia atau enggak? Itu aja dulu. pada waktu itu gitu loh, pada misi keselamatan. Yesus lahir itu benar-benar sebagai manusia atau tidak? Itu aja dulu. Yang, silakan jawab. Selama 33 tahun itu di dunia gitu loh. Itu manusia benar sama seperti kita enggak? Yesus itu Berat memang, tinggal jawab aja. Yesus itu manusia kayak kita enggak? Itu gitu loh. Elang, kalau kita melihat Yesus itu sama dengan kita, dia Kayaknya Tuhan. pada terkecoh. Kalau kita melihat Yesus sama dengan kita, bukan berarti bahwa dia itu adalah manusia. Karena manusia itu, Elang, diciptakan, saya katakan dia itu adalah manusia. Padahal manusia itu diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Jadi ciptaan manusia ini, Elang, mengambil pola sama dengan Allah. Makin kemana-mana penjelasannya. Pak, oke. Kalau Aku agak sedikit mengatakan- drawback dikit ya, Pak ya. Pak Iyong tadi bilang Yesus itu ya berjalan dalam 30 tahun itu dalam tubuh kemuliaannya ya. Benar ya? Bapak membawakan dalil dia ya bukti kemuliaan dia ya Tubuhnya dia bisa sendiri. berjalan di atas air. Halo Pak. Ya, tadi Bapak bilang dia di dunia ini dengan Iya. tubuh kemuliaan dia. Karena Pokoknya dia tidak sama. memiliki tubuhnya sendiri yang adalah
Siapa Kalau bilang ditambah nggak dengan dari manusia, tubuh orang berarti lain? dia Bentar, yang. terkontaminasi Begini, dengan yang. dosa. Siapa bilang tubuh Yesus itu dari orang lain diambil? Kita nggak ada bilang gitu. Ya tubuhnya Yesus, ya tubuhnya Yesus sendiri. Gimana sih? Nah itu. Begini loh. Kamu sudah Benar. setuju. Kamu Bentar, sudah setuju. yang. Bentar, yang. Yesus itu benar-benar manusia nggak selama di dunia ini? Benar-benar manusia atau tidak? Sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa Dia ya. adalah Tuhan. Bagaimana kamu mengatakan dia manusia? Ya udah kamu tolak gini aja, Alah, bilang gini. Yesus bukan Bagaimana manusia, kamu selesai mengatakan gitu. dia manusia? Jawabnya berbelit-belit. Itu berpura-pura aja itu gitu. Elang, Yesus berpura-pura kalau jadi kamu- manusia. Elang, gini Lang. Kalau Ya, kamu Lang. mempertanyakan, Yang, ya apa yang? bagaimana Berat ini, dia kan? berpura-pura? Tetapi apa yang dia nyatakan lewat tubuhnya sendiri, itu yang kita lihat. Sebentar lah. Kalau kamu memaksakan bahwa Yesus itu adalah tubuh manusia, maka kamu akan menerima konsekuensi bahwa manusia itu ada, ya, karena dia diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaan Kamu saya, yang ngomong gitu, kalau Yesus kamu yang sama ngomong dengan gitu manusia, diciptakan. Saya berarti tidak ada ngomong itu Yesus diciptakan. Ya, tidak Bentar, bilang- dari tadi kamu ngomong. karena kamu Elang Kamu yang menarasikan- berasumsi. karena, Elang, Bentar kamu dulu, yang. menarasikan bahwa Yesus itu manusia. Kamu yang menarasikan Yesus itu manusia. Iya, betul. Maka kamu harus Betul, itu saya kasih Karena saya manusia kasih itu ayat ya, saya kasih dari ayat. tidak Oke, ada ini menjadi ada. saya kasih ayat. Oke. Bukan begitu caranya dari ada tidak. Karena Allah itu berinkarnasi, firman telah menjadi manusia. Artinya kodrat ilahi mengambil kedagingan. Iya. Kodrat ilahi mengambil kedagingan manusia. Jadi makanya saya bilang Yesus itu dua kodrat. Kodrat ilahi yang adalah firman, kodrat manusianya yang lahir dari Bunda Maria. Oke. Nah, bagaimana Yesus itu? Oh, apakah kita tidak? Dalam Yohanes 1 ayat Aduh, elang-elang aja dari tadi aku mau menjelaskan nggak? Ya, saya boleh sedikit kalau ini kamu ya, potong ya, menolak Bapak. bahwa Yesus Pak Yong. Pak Yong gini. itu bukan ciptaan, Gini ya Pak Yong. Elang, Ya. maka kamu harus menyetujui narasi saya Pak Yong. bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika kamu mempertanyakan apakah dia tubuh manusia atau bukan, ya dia tubuh, Pak Yong, Yesus itu memang ya tubuh manusia karena memang dia punya misi untuk menyelamatkan manusia gitu loh. Makanya dia mati. Tubuh kemanusiaan itu yang mati gitu loh. Tetapi rohnya saya tahu hidup. Kalau dia ilahi Yesus seluruhnya hadir di tidak dalam akan bisa dunia mati, ini, Pak Yong. dia menjalankan misi untuk menyelamatkan manusia. Saya tahu, saya lebih paham Itu tidak dari diciptakan, kamu. tetapi dari Allah Tetapi itu ketika sendiri. kita menarasikan, bahkan mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia, ada ayat yang mengatakan, Ibu Keke, bahwa semua manusia yang hidup di bawah kolong langit ini berdosa karena pelanggaran dari Adam Ya itu kan dan karena Hawa. keilahian dia, rohnya. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu memiliki tubuh manusia, apakah Yesus itu berdosa atau tidak? Nih gini Pak. Nah, yang saya tangkap nih rancunya begini ya. Maaf nih ya. Jadi Yesus itu manusia seutuhnya. Dia keilahiannya, dia roh, berasal dari roh Allah, ya kan? Nah, tetangga yang sebelah ini melihat sisi kemanusiaannya aja, tidak mau maksudnya menyangkal keilahiannya. Sedangkan Pak Yong itu hanya keilahiannya aja, tidak menerima sisi kemanusiaannya, hanya itu. Titik itu poinnya Pak. Tetapi yang sesungguhnya adalah dia 100% manusia. Waktu Yesus itu punya misi gitu di dunia ini ya Pak, gitu loh. Gitu. Selama 33 tahun dia hidup, itu memang tubuh manusia Gini, 100%. Ibu Makanya Keke. dia makan, dia lapar, dia merasakan kecewa, dia sedih, Ibu dia Keke. sakit seperti manusia gitu Pak. Tetapi dia Iya, ilahi, saya dia tidak pahami, saya Karena pahami dia penjelasan ilahi, dari Ibu dari Keke. roh Tapi Allah. begini Ibu Keke, Nah, kalau Ibu Keke katakan bahwa Yesus itu memiliki tubuh manusia, maka Kejadian 2 ayat 7 terbalik. Bahwa kehadiran manusia itu bukan mengikuti pola dan gambar Allah. Sebaliknya, yang kita percaya Yesus adalah Allah yang adalah Tuhan mengikuti pola dari manusia.
Karena dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nah, kata debu tanah di sini dia pakai kata Adama. Kalau kita melihat teks original. Ayo, jangan lihat sisi kemanusiaan seperti kita ini, karena kan memang Yesus itu berbeda, dia kan ilahi gitu. Biar saya simpulkan, Itu Pak sebabnya Iyong. Ibu Keke, Tanpa seorang narasi laki-laki, saya ya kan? saya perkuat dalam Ini, Pak dalil Iyong. 1 Korintus 11 ayat 27 bahwa Yesus itu memiliki tubuh Yahweh, dia sendiri. Oke, Pak Yong, dari narasi Bapak yang panjang banget, saya simpulkan ya Pak ya, Bapak tidak menerima Yesus itu memiliki tubuh manusia, ya kan? Biarpun Yesus itu bentuknya kayak manusia, karena ya kan? Biarpun dia memiliki ciri-ciri manusia, cuma Bapak tidak mengakui dia manusia, karena bagi Bapak yang namanya manusia itu harus dibentuk dari debu dan tanah, benar nggak? Iya, Kejadian kalau teks 2 ayat original 7. seperti itu, Pak Thomas. Oke, Iya, itu ya statement Bapak ya, fix ya, sana ya. iya. Oke. Ada yang mau bantah? Soalnya kalau menurut statement Pak Duran, ini saya Tuhan loh. Soalnya saya tidak dibentuk debu dan tanah. Waduh. Ya, silakan, ada yang mau bantah. Karena kata Siap. manusia, Pak Thomas, itu diambil dari dua kata. Ya tahu, Adam. Dama. Adam, ya. Jadi, yang kita kenal dengan kata Adam. ya, jadi gini Pak, bagi Bapak kalau manusia harus dibentuk debu dengan tanah, saya mau tanya, pas Bapak dikandung di rahim ibunya, Bapak dibentuk dengan apa Pak? Iya. Kita tidak berbicara sesudah penciptaan. Nah, Yesus kan dikandung Maria, makanya dia memang manusia, gitu loh. Bapak nariknya ke kejadian Pak, soalnya. Nariknya ke sana, dan itu akan kontroversi Bu sekali. Keke, Ya. ketika Yesus lahir dari rahim Maria, ya, bukan berarti ketuhanan Yesus atau kealahan Yesus menjadi rendah. Ya, karena Tetapi saya mau katakan bahwa dimanapun ya Yesus itu harus ada. Tinggal bagaimana dia sendiri ya yang menyatakan diri. Andai kata pun dia lahir dari pohon, dia itu memang Tuhan. Tapi Maria itu mendapat kasih karunia dari Yehova, sehingga lewat rahim Maria, Paman Elang mau Yesus Angelis dulu nggak? hadir. Paman Elang. Dia lagi nggak di tempat. Oke. Jadi Pak Turan, Bapak tetap stay dengan statement Bapak kalau Yesus itu karena Bapak menolak Yesus itu manusia karena dia tidak dibentuk dari debu dan tanah. Bapak tetap mempertahankan itu? Iya. Iya. Artinya sesudah penciptaan Adam dan Hawa, begini Pak Thomas, sesudah penciptaan Adam dan Hawa, maka manusia itu berkembang biak lewat proses apa? Perkawinan. Di mana sel telur itu Pak. kawin dengan sperma. Nah, Itu lewat proses yang demikian, maka manusia itu ya Pak Yong, bisa berkembang, gini Pak Yong, bisa berkembang biak. minta Nah, gini aja deh Thomas, ya. kalau Minta kamu gini. menarasikan hal ini, kamu tujukan kepada Yesus, maka Yesus itu sama dengan kita, oh iya, ya sama dengan kita. bahwa dia adalah manusia ciptaan. Iya, Loh. bahwa Yesus itu adalah manusia Tetapi sama rohnya- dengan kita. Pak Yong, itu kan udah dibilang dari tadi. Tapi dia keilahiannya itu dialah Allah itu, rohnya roh Allah gitu loh Pak Yong. Pak Yong kan juga punya roh kan gitu loh ya kan?
Begini, yang ada kan? dengarkan dulu saya, bentar. Yesus itu tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Kalau yang dikatakan diciptakan, itu ada namanya perkembangan manusia itu melalui sel sperma dan sel telur. Itulah namanya yang dikatakan ciptaan. Itu dari manusia. Nah, Yesus kan tidak dari sel sperma. Dia hanya berasal dari sel telur. Nah, bagaimana kok bisa hamil ini, Bunda Maria? Itulah kuasa Roh Kudus tadi. Ya, Nah, kuasa Roh Kudus. Kalau kamu Pak Elang, mengatakan mau bahwa lanjut. Yesus itu, Haji Elus, Pak Elang. Coba Om Thomas lah yang buat, aku udah lagi di jalan. Elang, Oke. Sebentar ya, bentar. Bentar ya. Pak Yong, bahwa Pak, Yesus Pak, Pak Yong, maaf Pak Yong, itu kita dalam Katolik, lahir ya aku nggak bisa mute ya. dari rahim Maria. Pak Elang, Pak Yong, sebentar ya Pak ya, kita di Katolik, kita ada doa Angelus. Pak Yong silakan kalau ingin ikut bergabung ya Pak ya. Teman-teman yang Katolik, yang Kristen, ya, silakan bila ingin bergabung, mari kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cooling down. Cooling down. Oke, Pak Yong. Maaf ya Pak Yong, silakan dilanjutkan narasinya. Pak Yong, Ya, nggak apa-apa. setelah selesai misinya Yesus itu naik ke surga. Nah, sekarang memang dia kan kembali ke surga di mana dia ada tempat itu loh Pak Yong. Jadi jangan bingung-bingung karena memang misinya rencana Allah itu memang dari dulu bukannya ini memang udah memang rencana Allah begitu loh Pak Yong. Karya keselamatan itu. Iya, rencana Allah kan untuk menyelamatkan manusia. Iya. Kan- Lewat karya di salib itu. Gitu loh. Makanya menjadi manusia sejak lahir sampai 33 tahun dia sampai naik ke surga itulah memang manusia karena memangnya karya keselamatan itu kan memangnya untuk manusia, Pak Yong. Dia mencurahkan darahnya gitu untuk Jadi begini, Bu Keke, kita. manusia itu hadir di muka bumi ini. Bu Keke begini ya, manusia hadir di muka bumi ini mengikut pola siapa? Ketika kita dikatakan manusia, maka itu bukan karena ucapan, tetapi lewat proses di mana manusia itu diambil dan berasal. Manusia diciptakan memang segambar dan serupa Allah. Memang Tuhan Yesus itu ya. Ya itu Memang roh Allah. Jangan kita putar, Bu Keke. Tapi Bu Keke, Pak Yong manusia itu jangan diciptakan serupa dan Pak. segambar dengan Allah. Nah, Jangan kita mau katakan Allah itu ada serupa segambar dengan manusia. Jangan kita putar, Bu Keke. Begini yang ada yang berarti bentar Keke bentar. Berarti Allah itu bentuknya manusia sehingga Adam dan Hawa mengambil rupa Allah yang bentuk manusia begitu. segambar dan Iya. serupa. Iya. Berarti Karena Allah ketika- berjenis. kar- Bentar. Sebentar. Oke, Iya. kalau iya berarti Allah berjenis kelamin. Iya, Ini berat nekat yang nyata. Ini aliran Malikil nih. Malikil yang ngajarkan ini. Ya,
Jadi sebenarnya Itu kalau Allah kebenaran. punya bentuk manusia, berarti siapa yang menciptakan bentuknya? Karena ketika hadirnya Enggak. Adam di muka bumi ini, Siapa yang sebentar. menciptakan bentuk manusianya siapa? Yang menciptakan Allah yang punya bentuk jenis Elohim. kelamin ini? Yang Hah? menciptakan Adam adalah Elohim. Bukan. Tadi kan kau bilang Nah. Allah itu bentuknya manusia. Rupa Makanya Adam Adam. dan Hawa Itu adalah rupa Elohim. iya mengambil rupa Elohim Elah. kan? Iya, ini Iya. saya Nah. tahu maksudmu. Kalau rupa Adam itu rupa Elohim, itu keseluruhan. Baik dari sifat maupun materi yang dimiliki oleh Adam. Ini kau khotbah terus ini Kalau gimana Adam nih? laki-laki, Kita sudah paham. Ini, Dengar. Elang. Kita sudah paham apa yang kamu katakan. Kalau Dengar. Kalau Adam itu laki-laki, Elang aja nih gimana sih? Atau Elohim itu laki-laki. Buah roh itu sabar, rendah hati, mau mendengarkan yang lain, kan? Iya, dia elang kayak dia manggil aku marah. Elang. Kayak Pak Yang ini marah sama elang kan begitu. Ya, sabar. Ya memang harus sabar loh. Angelus lagi, diulangin lagi doa Angelus. Jadi begini Pak Yang begini ya. Jadi kalau Allah punya bentuk manusia, lalu Adam dan Hawa mengambil rupa bentuk Allah tadi, yang adalah bentuk manusia. Berarti ini yang menciptakan bentuk Allah manusia ini siapa yang menciptakan? Dirinya sendiri. Elohim. Ya Elohim kan dirinya sendiri kan. Elohim. Yang menciptakan Adam Elohim. Saya tahu yang menciptakan Adam Elohim. Kau bilang tadi Elohim punya bentuk manusia. Iya. Begitu. Nah, Elohim menciptakan Adam itu serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Iya, berarti Elohim punya Jadi bentuk ketika manusia kita melihat kan? Adam, ya, Putar-putar lagi udah ditanya. iya, Iya, oke. Elohim punya bentuk manusia. Yang menciptakan bentuk Elohim ini siapa? Yang menciptakan bentuk manusia Elohim ini? Siapa yang menciptakan? Elohim punya bentuk manusia. Siapa yang menciptakan itu? Dirinya sendiri, dirinya Elohim. dia dari kekal sampai kekal. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Loh, tadi kamu bilang punya bentuk, berarti ada awal dong. Ini gimana cara berpikirnya? Kalau dia punya bentuk berarti ada awal. Kalau Elohim begini, Bentuk Elang. manusia. Begini Elohim. Gimana? Elang, kalau Elohim itu tidak ada bentuk, mengapa Elohim menciptakan Adam ya serupa dengan segambar dengan Allah? Artinya dia punya bentuk di situ, Elang. Itu bukan punya bentuk bentuk. fisik. Allah itu bukan bentuk. Bentar. Bagaimana Elohim itu tidak ada bentuk? Gini, Lang. Bentar. Bagaimana Elohim itu tidak ada bentuk? Ketika dia menciptakan manusia, apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian? Serupa dan segambar dengan dia. Kalau dia tidak ada bentuk, buat apa dikatakan serupa dengan segambar dengan dia? Iya, segambar dan serupa itu bukan dalam bentuk fisik. Itu secara kuasa apa yang namanya sifat artinya mana dia? Udah turun ya? Masih di bawah. Oke. Itu Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa dan juga manusia berkuasa. Itu artinya yang segambar dan serupa Allah. Elohim. Contoh Allah kan berkuasa. Nah, manusia ini berkuasa di bumi. Makanya lihat kelanjutannya. Lalu menciptakannya manusia itu segambar dan rupa Allah supaya manusia itu berkuasa terhadap ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu yang diartikan. Bukan dalam bentuk fisik mereka segambar, bukan. Allah itu kan roh. Nah, yang dimaksud segambar itu adalah sifatnya. Sifatnya itu. Allah berkuasa, manusia juga bisa berkuasa. Itu di bumi. Itu maksudnya segambar dan serupa Allah. Lang, dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 itu tidak dikatakan sifat. Allah menciptakan manusia itu segambar dengan Allah, bukan hanya sifat. Itu keseluruhan, baik sifat maupun fisik. Oke, kalau fisik berarti Elohim itu bentuk fisik, jenis kelaminnya ada berapa? 2. Elohim itu. Jenis kelaminnya ada berapa? Lang,
ketika Elohim menciptakan Jawab manusia, dulu. Elang, ketika Elohim menciptakan manusia, apakah langsung bersama-sama dengan Hawa? Enggak. Tentu Adam lebih Kamu dulu. bilang tadi Artinya Adam itu ya diciptakan serupa dengan segambar dengan Elohim. Hawa kan iya, oke, ukuran kedua. saya ikuti nalarnya, saya ikuti tulang cara rusuk berpikir, Pak. dari Adam. Pak. Oke, berarti Elohim itu hanya bentuknya kelaminnya laki-laki gitu. Berarti laki-laki ya, jenis kelamin laki-laki. Betul, iya betul. Yang. Iya. Oke, baik. Nah, berarti kalau dia bentuknya laki-laki, Allah ini segala sesuatu kan diciptakan. Ya, Firman kan mengatakan segala sesuatu itu diciptakan. Nah, bentuk Allah yang manusia, Elohim manusia ini siapa yang menciptakannya? Kamu bilang tadi tidak berawal, tidak berakhir. Tadi kan? Nah, sedangkan ada ayat yang mengatakan Allah itu adalah roh. Kan terbantah ini narasimu ini. Kalau Allah Elohim punya bentuk manusia, itu terbantahkan. Berarti Elang. Kalau Elohim, gini ya, Elang. gimana? Silakan. Kalau Elohim itu, roh itu kan tidak bisa dilihat. Tetapi dalam kitab Kejadian, Elohim itu bisa menampakkan diri kepada Adam. Bisa menampakkan itu diri kepada Adam, bedakan bisa ya. menampakkan diri kepada Abraham. Iya, itu bedakan namanya Tefani. Allah bisa menjadi apa saja. Allah bisa menjadi tiang awan, menampakkan diri sebagai tiang awan. Kamu kan Tapi sudah bukan, menjawab. Oke, kau bilang Kamu tadi kan sudah menjawab. Bukan Kamu begitu. kan sudah menjawab sendiri. Kau bilang tadi kan Allah itu bentuknya manusia, Elohim. Kok bisa-bisanya berubah jadi tiang awan, tiang api? Berarti kan bentuknya bukan manusia dong. Bisa berubah-ubah kan? Itu loh. Jadi pemahaman Allah itu Jadi punya begini, bentuk Elohim. manusia, itu salah. Begini, Elang. Elohim itu dalam dia menyatakan, Elang. Elohim Iya, itu saya dengar elang dalam saya dia dengar. menyatakan diri. Saya dengar. Panggil aja Jangan sekali kita dah. berpikir bahwa Allah itu seperti apa yang kita perhatikan. Bahkan dalam kitab Keluaran, dia menjadi tiang awan dan bisa menjadi tiang api untuk mengawal dan melindungi bangsa Israel. Jadi Allah itu tidak bisa kita batasi dengan pikiran kita. Mengapa Justru saya kamu yang katakan membatasi bahwa Elohim, kamu yang itu membatasi. Kamu yang membatasinya. Kau Justru bilang Allah kalian itu yang membatasi. bentuknya manusia laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Kamu yang membatasi Elohim itu punya bentuk. Berarti punya bentuk itu kan ada ruang dan waktu itu. Ada ruang ditempati, punya bentuk kan menempati ruang kan. Elang, Coba kalau bentar dulu. Elang, Iya, ketika jangan saya elang-elang terus loh, gimana sih? Kalau punya bentuk itu kan menempati ruang kan. Menempati ruang berarti Elohim itu terbatas dong artinya. Justru kamu yang membatasi Elohim. Kalau saya tidak, Allah itu roh. Nah, bentuk Elang, yang segambar dan serupa Allah itu bukan dalam bentuk Elohim fisik, menyatakan diri, sifat itu. menyatakan bentuk, bukan berarti bahwa dia dibatasi ruang dan waktu. Karena dalam Yohanes 4 ayat 24 di sini dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ayat 26. Di situ Yesus katakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kata dia di sini yang adalah Elohim, yang adalah roh itu, Yesus mengaku dia itu adalah dia sendiri. Ya rohnya, roh Yang Yesus berjenis itu, kelamin Pak laki-laki. Yong. Oh Tuhan Yesus. Gimana kek? Pak Yong, jadi gimana ya buat Ya. ngejelasin Pak Yong dari tadi itu? Begini Pak Yong, tolong boleh nggak merendahkan diri, coba mau mengerti apa yang kita jelaskan itu aja. Jangan berpendirian dulu ngekeh gitu. Karena memang ini memang kita bicara kebenaran gitu Pak Yong. Gitu loh. Ya. Karena memang Allah itu adalah roh. Ya.
tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya. Pada waktu menjadi Yesus dilahirkan oleh perawan Maria, itu memang mempunyai misi, rancangan Allah, rencana Allah untuk penebusan dosa itu manusia gitu. Karena Allah itu sangat mengasihi manusia. Dia tidak mau sampai manusia itu tidak terselamatkan. Karena kita semua mengakui penuh dosa gitu loh Pak Yong. Nah, makanya itu ada misi daripada Yesus itu. Makanya selama 33 tahun itu Pak Yong, dia hidup sebagai manusia. Makanya dia mau menggenapi misi itu gitu loh Pak. Jadi Pak Yong jangan bingung-bingung. Pak Yong melihat keilahiannya aja terus gitu. Tapi sisi kemanusiaannya Pak Yong menyangkal. Itu juga tidak benar Pak Yong. Kebenaran adalah pada waktu Yesus itu berada di dunia ini ya, menjalani misi itu, menggenapi misi itu untuk penyelamatan manusia, itu dia adalah 100% tubuh manusia, daging seperti kita. Tapi jangan lagi menyangka kamu jadi sama dong dengan Yesus. Tidak. Yesus tidak sama artiannya. Yesus itu daging, tetapi dia rohnya itu, keilahiannya itu memangnya dari Allah, roh Allah gitu loh Pak Yong. Nah, setelah selesai misinya itu, dia akan naik ke surga ya kan. Nah, itu Pak Yong cuma menarasikan seperti gitu itu, Bu. Sama bisa menarasikan. Pak. Tetapi saya mau katakan, Bu, ketika kita menyampaikan sesuatu, Nah, kita harus akademik. Kita harus akademik, baik kata maupun bahasa. Jadi Nggak ketika seperti kita mau itu, Pak katakan Yesus itu manusia, maka apa yang kita narasikan itu harus sesuai dengan dalil. Seperti Oke, dalil. Oke, saya kasih. Oke, kita kasih dalil, Kalau kasih lembaga dalil. Alkitab Indonesia, Bentar, KKK. Bacakan dulu 2 Yohanes 1 ayat 7. Kita pakai dalil. 2 Yohanes 1 ayat 7. 1 ayat 7. Yang Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. 2 Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat 7. Kita akan pakai dalil ya. Oh, saya jujur aja nih ya, saya karena biasanya kan buka Alkitab di HP ya kan. Oke, Om Thomas, mungkin Om Thomas bisa bantu. Ya, Om Thomas aja, Om Thomas. Aduh. Ini raja buka Alkitab cepat nih Om Thomas ini. Saya salah menyantai. Sorry, tolong diulangin Pak. Sorry. 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kayak ngeri itu loh, itu ngeri itu lah. Tapi yang ngomong, Anda dari tadi yang menyangkal terus Yesus itu bukan manusia. Oke, baik kita kasih 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Nih manusia Kristus Yesus. Terdistraksi saya. Apa? Sorry. 1 Timotius 2 ayat 5. Mana ada kabur dia? Sudah melarikan diri dia. Mana siang ini? Dia bertanggung jawab. Bilang Lagi antikristus dia nggak buka. percaya. Elang. Ayo Pak Dikem. Oh masih di atas. Oke. Pernah kabur, Lang. Oh ya, oke. Bentar dulu dibaca dulu ayat 1 Timotius 2 ayat 5. Coba, oke. Silakan Thomas. Apa yang kamu Bentar dulu. Ini satu lagi ayat. Coba, munculkan, oke. ayat original bahwa di situ ada kata manusia. Oke, silakan. Thomas. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin. Nah, tuh manusia Yesus Kristus. Oke, mau bantah apa lagi? Bantahlah. Pakai silakan buka mic-nya. Mic-nya dibuka, mute. Mikrofonnya dibuka itu, tertutup itu. Oke, silakan.
dalam Yohanes 2 ayat 1 ya, 2 Yohanes 1 ayat 7, di situ tidak ada kata manusia dalam teks original. Di situ Sosok original ya. dia pakai kata SARS. Dari tadi udah kita bahas itu sama si Hanso. Itu udah capek. Ngeri. Kalau pakai original. Orang Ngeri nih yang ya, kita harus bedakan flesh dan meat gitu loh. Flesh dan meat, sharks dengan trofei itu beda itu. Jadi kadang-kadang di biarkan orang tuh biarkan dulu Thomas, biarkan dulu dia ngomong, biar nanti kita tuntun dia. Oke, silakan cari SARS itu, SARS, buka SARS-nya, besarkan dia layar sendiri biar oke, buka itu SARS itu yang G, Ini yang nomornya tuh G4621 itu buka ya, buka itu kau strong ya, nomornya tuh ya buka. Oke, apa di situ ditulis? Ini apa, body? Keterangannya. Iya. Ya, body. Ini Ya, kan flash. ya, daging. Ya, Iya, daging. Daging. Body kan tubuh. flash. Iya. Ya, oke, teruskan. Tapi Teruskan. ketika di sini di sini ada kata human, ini kan definisi dari Human artinya apa? Human itu apa artinya? Human nature itu. Human apa arti human? Human, manusia lah. Lupa ingatan dia sih yang. oleh Coba kalau nggak ngerti coba. Human Bro. itu. Human coba cari di kamus itu. Human artinya apa? Human. Jangan kita ambil ini. Tapi kita ambil yang itu, tes ini. Yang itu tes. nggak boleh sepotong-sepotong. Itu kan iya. Oke. Manusia punya daging nggak? Ya, manusia ada nggak di situ daging Tuhan dikatakan? Bentar dulu. Di situ ada kata Tuhannya nggak? Daging Tuhan, flesh, God. Ada nggak di situ? Ada nggak kata flesh, divine atau mana daging Yesus di situ? Coba tunjukkan dulu. Iya, itu Yesus berdaging sama seperti kita manusia berdaging. Kamu berdaging nggak? Saya tanya. Kamu punya daging nggak? Yang Apakah daging hewan dikatakan daging manusia, Elang? kok lari Hewan kalau juga punya daging. kita nggak bicara daging hewan, manusia. Kamu manusia kan? Semua daging, Elang? Apakah semua daging dikatakan daging manusia? Ya, hewan juga berdaging, betul. Ayo. Tapi Ya itu. daging manusia beda. Bicara Yesus. Ya itu kita bicara daging manusia. Manusia berdaging nggak? Tanya. Manusia berdaging nggak? Coba. Tapi Jawab sesuai dulu. teks original di situ tidak pakai human. Di sini Lo. tidak pakai kata human. Itu human itu ada tuh. Sebetulnya Human di sini nature mesti itu. pakai human. Human nature itu Bukan gimana? tes. Kaki itu. Sebetulnya di sini mesti pakai human. Iya, daging itu kan merujuk kepada manusia. Manusia kan berdaging, nggak mungkin merujuk Sebetulnya- kepada hewan. Nggak mungkin Alah. Yesus itu datang kepada Sebetulnya hewan. di sini Kan nggak mesti pakai mungkin. human. Gimana sih kamu? Yesus datang kepada manusia atau kepada hewan? Saya tanya tuh. Sebetulnya di sini pakai human. Sebetulnya di sini mesti pakai human. Kenapa harus pakai flash? Nekat yang nyata ini siang. Bahkan di sini SARS. ya kalau kamu merasa lebih pinter ya kamu telepon Santo Yohanes aja Gi, sana. Telepon aja. Kau merasa lebih pinter. Coba telepon dulu via WA. Komplain tuh. Lu salah lu. Lu salah. Oke, udah nggak bisa ngomong lagi kan yang itu ada human itu apa arti Sebetulnya human di sini nature? mesti pakai human. Loh, ya kau sarankan lah mestinya nih dirubah itu dulu, bikin Hapus ini flash. dirubah itu dulu. Kamu yang nggak bisa ngomong. Loh, manusia itu berdaging atau Sebetulnya tidak? mesti pakai human di sini. Emang nekat nih ini anak. Ya udah kamu cari Doraemon, kamu balik ke abad pertama. Bilangin ke Santo Yohanes, "Boy, lu salah, boy." Selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, kamu tanggapi dulu itu.
Thomas. Bentar. Ini Tadi bisa ada di- Kamu loh. mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 7. Iya. Di sini dikatakan Iya, jadi 1 Timotius 2 ayat 5 itu apa? Manusia Kristus itu, Elang. Yesus itu pakai kata antropos. Antropos itu kan ilmu yang mempelajari seluk-beluk manusia, ras sebab manusia banyak itu. penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus sebagai manusia. Pertanyaan saya, Elang, Elang ini udah 100 kali loh dipanggilnya elang. 100 kali dipanggil nama saya. Begini Elang, daripada tidak ketemu titik temunya, tadi kan saya perhatikan satunya mengatakan Yesus Tuhan, satunya mengatakan Yesus manusia. Jadi gini, saya mau tanya Bang Iong. Menurut Bang Iong, ketika mendengar kata manusia, apa yang dimaknai, apa yang dipahami tentang manusia itu? begini Paus, saya ketika mendengar teman-teman saya mengatakan bahwa Yesus manusia, maka ketika hadirnya logika, Yesus mengikuti pola manusia seperti dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, bahwa manusia itu dibentuk serupa dengan segambar dengan Allah. Tetapi apa yang dinarasikan oleh saudara Elang tadi bersama teman-temannya itu terbalik. Maka secara konsekuensi harus robalah bahwa kehadiran Elohim itu mengikuti pola manusia. Karena berbicara kata manusia itu diambil dari 2 kata. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Adama diambil dari tanah sehingga manusia itu jadi. Nah, ketika kita sematkan kepada Yesus, nah dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, di situ tidak ada kata manusia, tapi di situ daging, sama dengan Yohanes 1 ayat 14. Apakah ketika Yehova itu muncul dalam bentuk daging yang bisa kita lihat, apakah kita katakan dia manusia? Kan kata manusia itu kan umum yang dipakai oleh manusia. Tetapi kalau kita berbicara dalam original teks, maka kita sudah menyangkal firman Tuhan bahwa dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27, bahwa manusia itu diciptakan itu serupa dan segambar dengan Allah. Kita kasih balik, kita putar. Yang sebetulnya manusia mengikuti pola dan gambar Allah, kita balik. Allah itu mengikuti pola gambar manusia. Sehingga ketika Yesus berinkarnasi, kita katakan dia manusia. Itu Paus. Jadi inkarnasi itu apa maksudnya? Apakah arti inkarnasi? Tadi mengatakan inkarnasi. Inkarnasi itu apa artinya? Allah menjadi manusia atau manusia menjadi Allah, maksudnya inkarnasi? Ada kata inkarnasi kan tadi. Arti inkarnasi itu sendiri apa? Saya dari tadi mau ikutin Pak Yong tuh bingung banget gitu loh. Di satu sisi dia bilang teks Yunaninya salah, saksi itu mesti diganti antropos. Cuma di kalimat selanjutnya dia bilang kita ini menyalahi firman Tuhan gitu loh. Saya kayak bingung banget. Ini kan Ya silakan yang lain lah. Hilang. Aku cuma Jadi- tanya itu aja sih. Iya, Pak Oke, Yong mungkin tuh RCS. bilang Bang Om Gan mungkin ada mau ditambahkan Om Gan Sepuh. Ya, Gan Sepuh. Profe Paman Elang. Terima kasih Paman Elang. Ya, saya mau menambahkan ya, kalau di Katolik itu memang
Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Itu udah ketetapan di Konsili Kalsedon kan tahun 451 itu kan ditegaskan kan di situ ditetapkan. Dan itu juga biblis sekali itu Paman Iyong. Bisa saya ini ya di Yohanes 1 ayat 1 dan 14 di situ juga kan udah menegaskan gitu bahwa Yesus itu firman adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Itu kan sudah Allah dan manusia gitu kan sudah dijelaskan di situ. Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapa adalah satu, berarti hakikatnya sama, satu gitu. Terus di Yohanes 20 ayat 28 waktu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu kan di situ juga sudah disebutkan gitu. Bahwa 100% Allah kan ada di situ. Terus di Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahannya. Di situ juga disebutkan. Banyak gitu ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 gitu. Itu juga ada semua. Lukas 2 ayat 7, wah kalau dibacain mah agak panjang ya. Di Matius 4 ayat 2 kemanusiaan Yesus di situ ada. Ibrani 4 ayat 15 ada semua. Begitu Paman Iyong. Jadi Yesus Kristus itu memang 100% manusia, 100% Allah. Nggak bisa dibantah itu. Itu sudah ditetapkan kalau di ajaran Katolik. Ya kalau Paman Iyong punya pemahaman sendiri, penafsiran sendiri itu bagi saya itu bebas-bebas aja. Cuman kami itu pasti ikutin bapak-bapak gereja lah gitu daripada di Katolik itu sudah banyak sekali gitu, sudah sejarahnya ada apa segala ada. Enggak doktrin, itu biblis. Itu kan dogma. Enggak. Biblis Tapi nyata, dengan tradisi yang membentuk satu dogma penafsiran yang dalam Yohanes betul-betul 1 dari ayat Roh Kudus 14 itu. di situ dia pakai kata sars sama dengan Yohanes 1 ayat 7. Ini tidak pakai kata kuman. Nggak usah pakai di situlah. Itu kalau Paman Elang mengambil kesimpulan dari bahasa aslinya, dari segi bahasa, bapak-bapak gereja itu sudah tahu semua itu Paman Iyong. Saya tegaskan di sini ya, itu pemahaman Paman Iyong itu terserah ya. Tetapi saya yakin bapak-bapak gereja itu sudah sangat mengerti bahasa aslinya itu apa. Udah sangat mengerti lah itu. Itu yang namanya konsili itu ribuan uskup itu di situ yang menetapkan itu. Bukan satu orang, dua orang. Ya itu pasti sudah sangat diteliti, sangat dicermati. Dan yang penting, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Itu loh yang paling penting itu. Itu udah nggak bisa dibantah itu. Masa saya harus mengikuti narasi Paman Iyong? Impossible lah itu. Terima kasih Paman Elang. Silahkan dilanjut lah. Ya, gimana Bang Yang? Mungkin Kakak Cece, Keke mau menambahkan ini kalau masih bersikeras nih, gimana ini kita mau? Aku sedikit ya mau turun, aku sedikit penutup ya. Jadi aku menghormati pandangan dari Bang Iyong tanpa harus memaksakan pandangan saya. Tapi saya senang dengan pemakaian kata inkarnasi yang disampaikan Bang Iyong tadi. Jadi Bang Iyong nanti pelajari arti inkarnasi. Itu aja ya Bang Iyong. Terima kasih semuanya ya. Aku izin turun.